Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Buka bersama saya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-25. Judulnya, Yerobeam memulai ibadah yang baru. Bapak Ibu, saya kasih latar belakang yang dahulu, bahwa setelah Salomo meninggal, mati, kerajaan Israel terpecah jadi dua. Kerajaan Israel Utara, atau disebut Kerajaan Samaria, yang dipimpin oleh Yerobeam, dan Kerajaan Selatan, yang dipimpin oleh Rehabeam. Semua tiap tahun bangsa Israel itu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Nah, supaya bangsa Israel tidak datang ke Yerusalem membikin ibadah Paskah, merayakan hari raya Paskah atau hari raya-raya besar untuk balik semuanya ke Yerusalem, maka Yerobeam, pemimpin raja dari Israel Utara ini, melakukan sesuatu hal yang sangat dimurkai Tuhan. Ini awal ceritanya. Kita belajar dari sini. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Ayat yang ke-26, maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembilan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Reham, Raja Yehuda. 28, sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai orang Israel, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang Israel berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel dan menyembah patung yang satu, dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan Bani Lewi. Ini bikin kesalahan yang fatal. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu, begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya. Dalam hatinya sendiri, ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Apa yang dilakukan Yerobeam ini karena takut bangsa Israel itu balik untuk merayakan hari raya, perayaan-perayaan hari raya, dan mempersembahkan korban ke Yerusalem, karena Yerusalem adalah wilayah kekuasaannya Rehabeam, Raja Yehuda. Dia takut rakyatnya itu balik ke sana dan tidak mau balik lagi. Takut akhirnya dia nanti dikuasai dan dibunuh, tidak memiliki kekuatan kuasa. Akhirnya dia bikin dosa, bikin tempat penyembahan berhala. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel dibuat berdosa dan dapat murka Tuhan. Bapak Ibu, gara-gara iri hati, dimulai dengan namanya iri hati, dimulai dengan namanya ketidaksukaan seseorang kepada yang lain, akhirnya menjerumuskan banyak orang jatuh ke dalam dosa. Nah, kita hari ini kan bisa lakukan yang sama. Kita bisa benci orang lain, kita nggak suka dengan orang lain, atas dasar kita pernah sakit hati, mungkin dikecewakan, mungkin kita nggak menerima perlakuan yang baik, mungkin, atau karena ada persoalan pribadi. Kita bisa ngomong di muka umum, menghasut orang banyak, bahkan di media sosial, supaya menyetujuin apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua kejahatan, kebencian, dan kedengkian kita. Dan orang lain membaca dan ikut terjerumus dalam dosa yang kita perbuat. Berapa banyak orang melakukan hal itu hari ini? Saya perhatikan ada orang-orang yang ngomongnya ngawur sekali. Nggak tahu, seseorang itu kalau ngomong ngawur tentang seseorang, membicarakan hal buruk kepada orang lain, pasti mereka merasa pernah dirugikan. Mungkin pernah dikecewakan dan lain sebagainya. Dan ngomong di media sosial dibaca banyak orang. Nggak semua orang itu kan cerdas, nggak semua orang itu kan pintar untuk menelaah sebuah berita, benar kebenarannya apa tidak, punya latar belakang apa dan tidak. Biasanya kan ditelan hidup-hidup, ditelan hidup-hidup lah, nggak tanpa disaring kembali. Ujungnya apa? Orang banyak keliru,
banyak orang kemakan berita bohong dan berita palsu. Kalau kita menjadi orang percaya ya, kamu udah rajin ke gereja, kamu udah nyembah Tuhan, kamu udah tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi sikap hidup perlakuanmu menjerumuskan, membawa orang lain untuk setuju dengan semua perbuatan, kedengkian, kejahatanmu, karena kesukaanmu, ketidaksukaanmu dengan seseorang. Itu sama dengan perbuatan jahat. Itu sama dengan perbuatan jahat. Yerobeam, dia takut supaya bangsa Israel tidak balik ke Yerusalem. Dia bikin ibadah sendiri, dia bikin Tuhan sendiri. Akibatnya apa? Murka Tuhan. Itu dimulai dari mana sih? Kan dimulai dari iri hati, takutan, jengkel, benci, dendam, dan lain sebagainya. Seringkali hidup kita melakukan segala sesuatu atas nama kebencian, atas nama tidak suka, atas nama dikecewakan. Nah, kita mau geret orang lain untuk melakukan hal sama, menyetujui apa yang kita kerjakan. Makanya kita ngomong dengan orang lain, oh dia itu jelek, loh, dia itu jahat, dia itu sesat, dan lain sebagainya. Supaya orang lain menyetujui apa yang kita katakan. Padahal, kalau kita coba cek dari kedalaman hati kita, bener nggak kita nggak suka orang lain itu gara-gara tulus karena dia ngawur dan lain sebagainya. Biasanya kan ada penyebabnya. Mungkin kamu dikecewakan, mungkin kamu nggak suka, mungkin kamu dirugikan, dan lain sebagainya. Justru kita akan membuat orang lain berdosa dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang dilakukan Yerobeam itu membuat bangsa Israel berdosa dan dimurkain Tuhan. Tuhan murka sekali. Dia membuat patung disembah sendiri, hari yang disembah sendiri, diangkat imam sendiri. Ujungnya membuat murka Tuhan turun atas bangsa Israel. Bapak Ibu, kita mesti jagain hati kita ini, sikap kita ini, perbuatan kita ini. Jangan kita melakukan sesuatu yang jelek, yang buruk atas nama kebencian, atas nama ketidaksukaan. Kadang kita ini memang dikirim orang-orang untuk memperlakukan buruk. Kadang ada orang-orang yang bersikap buruk, berkelakuan jelek, yang seringkali kita ketemuin di sekitar hidup kita. Kadang itu bisa saja diutus Tuhan untuk menggocok kita, untuk memurnikan hati kita, untuk mencabut kita yang jahat di dalam diri kita ini. Tapi seringkali respon kita salah. Ketika kita dikirim orang-orang yang jahat, kita dikirim orang-orang yang tidak menyenangkan hati, melukai hati kita. Harusnya kita kuasain diri kita dengan baik, kita kendalikan diri dengan baik. Jangan malah kita ambil keputusan yang salah. Berapa banyak orang yang dikecewakan orang lain, mungkin dituduh, difitnah, diperlakukan buruk, dan lain sebagainya. Dan kita ingin menjelaskan segala sesuatu kepada orang, semua orang yang pernah digosipkan dan lain sebagainya, diomongin dengan orang lain. Untuk menjelaskan bahwa diri kita ini paling benar, paling suci, nggak seperti yang diomongin orang lain. Itu akan membuat hati kita itu semakin degil, hati kita semakin jahat di hadapan Tuhan. Di titik tertentu memang kita harus direndahkan serendah-rendahnya. Nggak dihargain, nggak dihormatin. Supaya kita tahu bagaimana hidup dengan rendah hati. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, dan kita diam diri, kita berdiam diri tanpa melakukan pembelaan, sebenarnya kita izinkan Tuhan. Kita beri waktu Tuhan untuk membela dan mempromosi kita. Bagaimana mungkin Tuhan membelamu, mempromosi kamu, kalau kamu direndahkan orang lain, disinggung sedikit aja udah marahnya, nggak ketulungan. Dikecewakan sedikit udah nggak mau mengampuni, pengen balas dendam. Kalau dilukai sedikit, rasanya merasa orang yang paling tersakitin seluruh jagat raya. Pengen bela diri, pengen membenarkan diri. Bahkan ingin melakukan orang lain jahat, lebih jahat dari apa yang orang lain lakukan itu pada kita. Bagaimana engkau dapat pembelaan Tuhan? Bagaimana ada promosi Tuhan dalam hatimu? Tuhan itu melihat sikap hati kita yang di dalam kita kok. Tuhan itu melihat respon hati kita ini benar nggak di hadapan Tuhan. Kita itu seringkali malah melakukan yang salah. Karena respon hati kita ini yang pertama kali keluar ketika kita menghadapi masalah, itulah sejatinya hidup kita itu yang sebenarnya. Kita nggak bisa tutupin lagi dengan kamu kelihatan ngomong halus rohani, datang ke gereja, angkat tangan nyembah di bahasa roh dan sebagainya. Tapi kalau yang di dalam hatimu busuk, tetap manifestasi reaksimu tetap busuk kok. Nah itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Makanya seringkali Tuhan kirim orang-orang yang sering menyakiti, merendahkan dan lain sebagainya. Itu sebagai proses yang Tuhan izinkan untuk memurnikan hati kita. Kita tidak akan pernah tahu diri kita yang sesungguhnya sampai kita dijepit, ditekan, ngadepi masalah yang buruk, yang nggak enak, rasanya nggak kuat dan lain sebagainya. Kita baru tahu diri kita yang sesungguhnya seperti apa. Rohani, cinta Tuhan, atau malah kedagingan dan lain sebagainya. Bagus kalau ada masalah kamu hadapi hari ini.
Itu sehat buat manusia rohmu untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kalau kau ngadepin masalah, pengen bela diri, kamu pengen menunjukkan bahwa kamu ini benar, kamu nggak salah, bagaimana Tuhan mau bela kamu? Bukankah Allah menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tinggi hati, orang yang keras kepala? Bahkan kamu ajak orang lain ngobrol, menjelekkan, merendahkan orang lain yang pernah melukai dan menyakitin kamu, akhirnya membuat orang lain berdosa. Memang sesekali kita ini harus berdiam tanpa bereaksi apa-apa. Seringkali saya itu pernah diperlakukan buruk berkali-kali. Waktu saya pelayanan di Bogor, waktu itu awal-awal pelayanan saya. Ketika saya pelayanan, banyak orang disembuhkan Tuhan. Banyak mujizat terjadi. Ada satu jemaat tiba-tiba bilang kalau saya ini pakai kuasa setan, pakai kuasa dukun dan lain sebagainya. Saya nggak bela diri, saya tenang saja. Orang selama saya melakukan yang benar, saya nggak perlu bela diri. Kalau orang mau rendahkan, mau tuduh saya diam saja saya waktu itu. Saya diam, nggak bela diri waktu itu. Bahkan digosip, diomongin dengan orang-orang yang lain. Kalau secara daging sih menyakitkan. Tapi saya tahu itu sebagai bentuk proses. Karena sejak awal saya bertobat, saya dididik, diajarin oleh orang tua rohani. Hidup dalam proses, hidup dalam peremukan, hidup mati daging. Kalau perlu kita diam diri, nggak perlu bela, menjelaskan bahwa kita paling benar dan paling suci sendiri, paling ngerti firman dan lain sebagainya. Saya cukup diam waktu itu. Dan apa yang terjadi? Selang beberapa hari malamnya, dia sakit mendadak. Tahu Bapak Ibu? Yang baru rumah sakit membawa ini orang ke rumah sakit adalah saya. Yang nuntun, yang mapah, bawa ke rumah sakit di Bogor waktu itu. Saya enjoy, saya nikmatin hidup saya bersama Tuhan. Orang bisa jelekin saya, orang bisa tuduh saya, dan segala macam perlakukan buruk dengan saya. Selama saya hidup dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, saya nggak perlu bela diri kok. Tuhan yang bela saya. Nggak cukup sekali, 2 kali. Saya diperlakukan buruk orang lain. Ketika saya itu menghadapi perlakuan buruk dengan orang lain tuh, saya nggak coba cari kambing hitam untuk menjelaskan atau membela diri. Saya cek dalam diri saya ini, ada yang salah nggak? Kalau ada yang salah, saya bertobat. Tapi kalau apa yang saya lakukan itu benar, saya tetap jalan terus bersama Tuhan. Di tahun 2003 waktu itu, ya, awal-awal di Jakarta, saya itu tinggal di Sawangan, Depok sana. Kerjaan saya doa dan puasa waktu itu. Dan pelayanan. Pelayanan pun nggak seberapa. Itu tahun 98. Sekitar tahun 2000, saya difitnah. Gila-gilaan. Dituduh ini dan itu. Ya, saya diam saja, saya datang malah minta maaf kok malah. Saya diperlakukan kayak begini ini udah berkali-kali. Saya direndahkan, dituduh, difitnah, dikambing hitamkan. Bahkan saya sampai disidang oleh para pendeta-pendeta besar waktu itu sebagai guru rohani dan pembimbing saya. Saya dituduh macam-macam. Saya diam dan saya berserah sama Tuhan. Saya temuin orang yang menuduh saya minta maaf. Bapak Ibu, nanti bisa lihat, cari di Google itu. Dan tidak lama kemudian ada kasus pembunuhan di Depok, Sawangan Depok waktu itu. Orang yang menuduh saya ternyata punya penyakit yang aneh. 2 anaknya dibunuh dan istrinya dibunuh. Dia sendiri mau bunuh diri. Untungnya nggak mati. Dia pegang listriknya turun. Dia potong pembuluh darah di tangan. Dan untungnya dia masih hidup. Dan keluar penjara beberapa tahun yang lalu. Saya kadang nggak perlu bela diri saya kok. Saya waktu itu benar-benar kalau mau ngomong dipermalukan, saya disidang oleh para hamba Tuhan karena saya dituduh yang tidak seperti yang saya lakukan. Padahal ini orang, saya anggap orang tua saya sendiri. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin dia punya pemikiran yang aneh atau dan lain sebagainya, makanya dia sering berlakuan buruk. Saya nggak bela diri, saya tenang saja, saya diam bersama Tuhan. Saya pernah mengalami masa-masa yang buruk. Dan beberapa tahun yang lalu, belum lama, sudah lama sih menurut saya, sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Pemimpin saya secara rohani, seringkali orang Jawa itu bilang nabok nyilih tangan. Dia mau tabok saya tapi pakai tangan orang lain. Saya pernah dimaki-maki, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk. Padahal saya sendiri tidak melakukan apa-apa. Karena ada dasar ngiri. Sebenarnya kalau ngiri sama saya itu apa yang dirikan? Orang saya ini orang desa, orang kampung. Ganteng juga kagak, keren juga kagak, kaya juga kagak. Tapi seringkali orang ngiri. Saya nggak tahu apa yang dirikan. Mungkin karunia, mungkin hikmat pengertian pewahyuan saya juga nggak ngerti. Orang saya juga biasa apa adanya. Saya difitnah gila-gilaan.
Bahkan saya dimaki-maki oleh orang lain karena dia pakai orang lain untuk hajar saya. Saya tenang. Istri saya waktu itu nggak bisa tidur 3 hari. Saya enjoy, nikmatin hidup saya bersama Tuhan. Dan istri saya shock ngelihat saya diperlakukan seperti itu. Katanya, kamu tuh kok seperti Tuhan? Oh iya, saya harus seperti Tuhan. Orang lain perlakuan buruk, saya tetap ketawa dan saya enjoy. Saya nikmatin hidup saya bersama Tuhan. Saya nggak bela diri. Saya nggak mau jelaskan apa-apa kok. Saya nggak perlu jelaskan kepada orang lain yang fitnah saya. Oh, aku tuh nggak seperti yang kamu omongin ya. Oh, kamu tahu nggak aku nih melakukan ini dan itu. Saya diam. Dia maki, dia fitnah, dia tuduh, dia ungkapkan kata-kata yang kotor sama saya. Saya tenang saja. Itu saya anggap sebagai bagian dari proses yang Tuhan izinkan untuk mencabut semua kejahatan di dalam diri saya. Kalau diperlakukan seperti itu, saya langsung cek di dalam hati saya. Apa yang saya lakukan ini benar apa tidak ini? Kalau saya melakukan dosa, saya balik kepada Tuhan, saya bertobat. Tapi kalau saya ini dapatin hati saya tetap benar. Saya tidak bikin kesalahan. Dan orang lain tetap perlakukan buruk sama saya tetap diam. Dan saya menjerit sama Tuhan. Tuhan, aku berserah. Jagain hatiku supaya aku tidak melakukan dosa. Tidak bersikap buruk, bersikap jahat, dan lain sebagainya. Tenang, enjoy. Dan di ujungnya ternyata orang-orang yang memperlakukan saya ini kena kasus yang mengerikan. Saya nggak mendoakan mereka kena penyakit atau ada sebagainya. Saya justru berkati. Bahkan ketika di ulang tahun saya belikan kue harvest yang paling mahal waktu itu. Saya ingin buktikan bahwa saya adalah orang yang melakukan kebenaran ketika saya diperlakukan buruk orang lain. Saya nggak butuh menghasut orang lain karena saya atas nama ketidaksukaan saya, kejengkelan saya, kebencian saya dengan seseorang, menghasut orang lain untuk setuju dengan saya, untuk membenci orang itu. Saya nggak perlu lakukan itu. Saya tahu bahwa Tuhan yang menjadi pembela saya, Tuhan yang saya sembah, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saya. Saya nggak perlu bela diri. Kita harus belajar mematikan semua hawa nafsu, ingin balas dendam, sakit hati, benci ketika diperlakukan buruk kepada orang lain. Kita harus belajar enjoy melepaskan pengampunan kok. Beri waktu Tuhan untuk membela hidupmu. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani siang dan malam, Tuhan yang kita cintai dan kasih ini tidak akan pernah membiarkan ketika engkau dianiaya, difitnah, dituduh dan perlakuan buruk oleh orang. Dia akan membela kamu loh. Asal sikap hatimu benar. Tapi kalau kamu cari pembelaanmu sendiri, kamu bela sendiri, kamu ingin balas dendam sendiri, kamu mau kata-katain, kamu mau jelekkan, kamu mau fitnah, bagaimana Tuhan membela orang kamu sendiri dan membela dirimu sendiri? Malah kamu akan bawa orang yang sejenis. Biasanya orang yang kepahitan ngumpul sama orang kepahitan, orang yang dikecewakan ngumpul sama orang kecewa. Orang yang bodoh biasanya ngumpul sama orang bodoh, orang nggak ngerti pengertian tuh. Sukanya menghujat, menghakimi dan menilai orang lain. Ujungnya apa? Rame-rame hidup dalam dosa, hidup dalam penyesatan. Ini Yerobeam, apa yang dilakukan Yerobeam ini? Menyesatkan orang-orang Israel untuk menyembah berhala. Akhirnya apa? Mereka dibinasakan Tuhan. Dia bikin ibadah sendiri, dia bikin Tuhan sendiri. Atas dasarnya apa? Iri, takut, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kehidupan kita ini tidak bakalan mulus saja. Kita nggak akan selalu dipertemukan dengan orang yang baik di sekitar kita. Tuhan akan kirim orang yang nggak baik. Mungkin Tuhan akan kirim orang yang akan nipu kamu, menjelekkan kamu, merendahkan kamu. Dan itu sehat buat manusia rohmu. Belajar hidup bereaksi seperti Tuhan. Jangan bereaksi seperti setan malahan. Kita harus speak. Kita itu harus belajar diam tanpa bereaksi. Tapi pada kenyataannya daging kita lebih nonjol. Kita ingin bereaksi, kita ingin membela diri. Kalau engkau bela diri, Tuhan enggak akan bela kamu. Kamu udah dapat pembelaan. Makanya pergi belajar tenang, mulutnya tenang, jempolnya tenang, nggak usah posting aneh-aneh, nggak usah telepon kemana-mana. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku serahkan hatiku. Aku sudah mengalami permukaan kayak begini, aku diperhadapkan hal buruk, hal yang jelek, yang dagingku secara daging aku ingin balas. Aku nggak kuat, nggak mampu. Ceritain ke Tuhan. Roh Kudus akan berikan kekuatan kepada kamu. Tapi kalau reaksimu masih kedagingan, kamu ingin balas, artinya kamu masih hidup dalam dipimpin oleh daging. Kalau kamu diperlakukan buruk, kamu ingin balas. Kamu dikecewakan suamimu yang mengkhianati kamu mungkin.
Dikecewakan istrimu yang selingkuh dan lain sebagainya. Kamu dikecewakan anak-anakmu dan kamu ingin balas. Dikecewakan orang lain, partner bisnismu, dan kamu ingin balas. Ketika orang melakukan buruk dan rendahkan, kamu merasa harga dirimu yang paling tinggi sendiri, merasa paling harus dihormatin dan diakui oleh orang lain bahwa engkau adalah orang terhormat dan termasur, tersohor, kudus, suci, tak bercacat celah. Tapi ketika orang lain memperlakukan sebaliknya dan kamu bereaksi, pingin bela diri, marah mungkin, pingin balas dendam mungkin, nggak mau mengampuni mungkin, jengkel dan marah, artinya kamu dikuasain daging. Kamu belum mati kan, kamu harus dimatikan. Kita itu harus mati, benar-benar real mati ikut Tuhan itu. Ikut Tuhan itu harus mati daging. Banyak orang senang pakai lambang salib, kalungnya salib gede-gede, liontinnya salib, giwangnya, cincinnya gambar salib, bahkan bajunya gambar salib, tapi kehidupannya kedagingan, sia-sia belaka. Bapak Ibu, kalau engkau tahu gambar salib itu artinya engkau harus dimatikan semua keinginan dagingmu. Percuma kamu pakai kalung salib, tapi kalau mulutmu jahat, kelakuanmu jahat. Salib artinya kita belajar mati daging. Benar-benar mati, tidak bereaksi. Kalau orang masih singgung kamu, orang ketika kecewakan kamu masih bereaksi, madak rasanya di dalam hatimu. Tidak enak nih. Terus kamu coba ngomong sama orang lain, menghasut orang lain. Oh, dia tuh begini loh, dia begitu, dia mengecewakan, dia melukain aku loh. Kamu membawa orang lain jatuh dalam dosa loh. Justru kamu gak hidup dalam roh, kamu dipimpin daging. Kamu akan menjadi keras kepala, sombong, merasa benar sendiri dan susah dibentuk Tuhan. Saya seringkali ketemu orang-orang yang susah sekali ngerti kebenaran sekalipun dia rajin ke gereja. Kenapa kok susah mengerti kebenaran, Pak? Karena ketika ditegur dia marah, gak terima, tersinggung. Berapa banyak sering ketemu begitu? Kalau ada orang ketemu orang model kayak begitu di depan saya, ketika salah ditegur tersinggung, tak biarin, syukurin, sayonara Ajinomoto, say goodbye. Buat apa ketemu orang model gampang tersinggung begitu? Orang masih merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri kok. Buat apa kita kasih kebenaran? Toh kebenaran dianggap seperti anjing kembali kepada muntahnya. Seperti kasih mutiara kepada babi itu. Kita babi, kita mandiin, kita kasih pita bagus-bagus, kita lepas sebentar, balik ke kubangannya kotor lagi. Percuma dan sia-sia belaka. Banyak orang kayak begini nih. Saya sering temuin ini. Saya puji Tuhan akhir-akhir ini saya menemukan orang-orang yang lembut hatinya, mau dibentuk dan diproses Tuhan. Mau diubah Tuhan. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita harus izinkan kita diproses, dibentuk Tuhan. Sikap, perbuatan, reaksi kita ini akan menentukan bahwa kita ini orang rohani apa tidak. Reaksi kita dalam setiap menghadapi masalah, menghadapi himpitan, tekanan, problem, apapun juga. Kalau reaksi kita salah, kita akan mengulang. Karena kita nggak lulus dalam proses pemurnian yang Tuhan izinkan. Dari setiap persoalan yang kita alami hari ini, kamu nggak usah fokus pada persoalan loh. Pasti ada jalan keluarnya. Nggak usah pusing dengan masalahmu. Tuhan ngomong, pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu, artinya Tuhan berikan jalan keluar kok. Kamu fokus ke sana dulu buat apa? Buang waktu sia-sia. Tapi berapa banyak kita ini seringkali ketika hadapi masalah, kita fokusnya kepada masalah. Sampai stres, nggak doyan makan, kurus, sakit pinggang, encok, rematik, pegelinu sampai ambeien dan lain sebagainya. Ngapain kita mikirin masalah? Kalau kamu nggak tahu jalan keluarnya masalah, nggak usah dipikirin. Kamu makan, tidur, serahin ke Tuhan. Justru ketika kita berserah kepada Tuhan, kita cari Tuhan, justru Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Hati kita ini loh, harus nempel ke Tuhan. Nempel ke Tuhan. Jangan izinkan hati ini menjadi tinggi, jadi sombong, jadi angkuh. Saya nemuin orang-orang yang angkuh tuh. Ketika salah ditegur marah, nggak terima. Disinggung sedikit, nggak terima. Merasa harga dirinya diinjak-injak. Merasa terhormat sekali. Orang-orang model kayak begini berharap dipakai Tuhan, sampai matamu biru, kamu gak akan terima apa-apa. Orang model kayak begini menjadi orang yang tinggi hati, keras kepala, menangnya sendiri, egonya luar biasa. Bagaimana bisa jadi berkat buat Tuhan? Tuhan mau pakai orang hatinya gampang ditekuk, nyaman, lembut. Kalau menghadapi masalah tekanan itu fokus kepada Tuhan. Tujuannya Tuhan.
tujuannya menyenangkan Tuhan, tujuannya berkenan kepada Tuhan. Saya kan sudah ngomong berkali-kali, jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada problemmu. Kamu harus fokus kepada Tuhan yang empunya jawaban dari setiap persoalanmu. Jangan fokus pada bagaimana diselesaikan, bagaimana ujungnya, bagaimana jalannya. Kamu gak akan ngerti jalan Tuhan kok. Sampai kita duduk diam di kaki Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Penting sekali ini. Karena saya sering temukan orang Kristen ini. Sudah Kristen bertahun-tahun. Babak belur ketika menghadapi masalah. Stres, panik, histeris. Pingin balas dendam, pingin bunuh diri. Ngamuan, ngambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena sikap hatimu. Kamu gak izinkan Tuhan membentuk dan memproses kamu. Hatimu terlalu keras dan degil di hadapan Tuhan. Yerobeam ini raja yang hatinya jahat. Hanya fokus pada keuntungannya sendiri, gak peduli bagaimana menyenangkan Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia gak pernah belajar kepada Daud bagaimana Daud selalu melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dia gak pernah belajar itu. Dia fokus kepada dirinya sendiri. Bagaimana supaya bangsa Israel ini fokusnya kepada aku, tetap setia kepada aku, dia adalah rakyatku, dia harus memberi upeti kepada aku, dan aku menjadi raja buat mereka. Ujungnya malah menyesatkan. Bapak Ibu, kalau kita ini fokus pada diri sendiri, ya, kita akan banyak mengkompromikan kebenaran hanya untuk fokus pada diri sendiri loh. Kalau jadi gembala, engkau akan mengkompromikan kebenaran untuk kepentinganmu sendiri. Kau ambil keuntungan dari orang yang kamu layani. Kalau jadi hamba Tuhan, kau akan ambil untungan dari setiap orang yang kamu layani. Kalau jadi jemaat biasa, kamu bisa serakah, jadi tamak itu loh. Orang itu kalau fokus pada diri sendiri itu akhirnya jadi tamak dan serakah, menghalalkan segala cara, mengkompromikan kebenaran untuk kepentingannya diri sendiri. Orang model kayak begini ya, jangan berharap didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu sumbangkan, gak ada nilai dan hasilnya. Seringkali orang melakukan kejahatan ditutupin dengan memberi persembahan yang gede, memberi makan orang miskin. Kamu pikir kejahatanmu bisa ditutupin di hadapan Tuhan? Orang Tuhan tuh ngelihat hati, bukan ngelihat apa yang kamu lakukan dan kamu perbuat kok. Kamu bisa melakukan perbuatan yang gila-gilaan, kasih makan banyak duit, kamu kasih persembahan. Tapi kalau hatimu tuh jahat, hatimu tuh dekil, hatimu tuh tamak, dan kamu bisa tutupi dengan perbuatan baikmu kepada orang lain. Kamu pikir Tuhan bisa disokok. Tuhan mau dapatin hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang, jangan melakukan segala sesuatu atas nama kebencian, atas nama kekecewaan, atas nama sakit hati. Kamu menghasut orang lain untuk setuju, untuk sama dengan kamu. Karena saya lihat postingan-postingan ini. Orang-orang yang sakit hati pernah dikecewakan. Kalau nulis status sosial itu kan, menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, supaya orang yang membacanya setuju dengan perbuatannya. Itu kan sebenarnya kamu cari perhatian kepada iblis, supaya iblis memberikan kekuatan kepada kamu. Jangan bikin malu di media sosial. Kamu menjelekin orang lain tidak membuktikan bahwa kamu benar, kamu berkenan di hadapan Tuhan. Pakai media sosial itu berbagi berkat, berbagi kebenaran. Bukan malah buat ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu. Jadi orang Kristen tuh meski pintar sedikit tuh, setelah lahir baru tuh otak tuh nempel di kepalamu. Dipakai tuh mikir tuh otak tuh. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh plonga-plongo. Nggak ngerti ambil keputusan yang benar, yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Karena hari-hari banyak orang Kristen setelah lahir baru otaknya dianggap sudah diangkat ke surga, padahal otaknya nempel di kepala, di tempurung kepalamu. Yang harusnya kamu pakai mikir, pakai nimbang segala sesuatu, punya pemikiran dan pertimbangan yang matang. Karena segala sesuatu yang kamu lakukan harus seperti melakukannya untuk Tuhan. Kalau orang melakukan seperti itu, kita akan jadi orang dewasa. Tapi hari ini berapa banyak orang Kristen yang nggak dewasa, nggak ngerti apa-apa loh. Baca firman nggak ngerti bagaimana jalan kebenaran. Berdoa nggak tahu, taunya minta dan minta terus. Nyembah Tuhan nggak ngerti. Bagaimana tahu melayani orang lain yang susah, mengkonselingin orang lain. Ngerti kebenaran juga nggak.
Nah, dipikir dia sudah Kristen, percaya Yesus, bisa terima semua hal yang di kerajaan surga. Orang-orang hanya mimpi di siang hari itu, model-model kayak begini. Orang-orang begini kalau ngomong merasa paling benar sendiri, merasa paling suci sendiri, merasa paling hebat sendiri. Gak taunya menyesatkan orang lain. Seperti Yerobeam menyesatkan orang Israel. Ibu, perbuatanmu dan tindakanmu bisa membawa orang dekat dengan Tuhan, bisa juga membuat orang lain sesat. Ya, kita harus benar-benar, hari ini kita harus benar-benar hidupnya itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, gak ada main-main lagi. Orang hidupku bukan aku lagi, hidupku adalah Kristus yang di dalam aku harusnya. Tapi pada kenyataannya itu hanya slogan dan kata-kata manis kalau diucapkan di gereja. Dan praktek hari-harinya nol besar. Kok Bapak bisa ngomong begitu? Saya setiap hari ngonselingin orang, karena saya tahu kelakuan orang. Tapi nggak semua, banyak orang anak-anak Tuhan. Sekarang tuh saya perhatikan banyak anak-anak muda yang militan dengan Tuhan, yang murni dengan Tuhan. Saya ngelihat generasi yang di bawah 40 tahun, generasi di bawah 50 tahun ya. Mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, cinta Tuhan, memiliki kemurnian hati. Saya kenal dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang murni hatinya, yang tulus, masih muda-muda mengembalakan dengan luar biasa. Dia nggak tamak, dia fokus melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi di sisi lain juga saya temukan satu generasi yang berbeda kelakuannya. Bukan menjadi dewasa, malah menjadi seperti setan. Seringkali orang itu yang sering saya temuin. Dan itu yang cocoknya mendengarkan firman ini supaya berubah dan bertobat balik kepada Tuhan. Saya akan ngomong kebenaran apa adanya. Saya dipanggil Tuhan untuk ngomong kebenaran. Bukan untuk menghibur, bukan untuk melucu, bukan untuk melawak. Tapi bisa ngomong kebenaran apa adanya loh. Meskipun gak enak. Saya gak peduli saya ini populer atau gak populer. Sukain gak sukain. Saya bukan cari follower, saya bukan cari penggemar. Saya ini hamba Tuhan. Yang gaji saya, yang mencukupin kebutuhan saya Tuhan. Saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu gak suka, gak usah dengerin. Cari pendeta yang lebih lembut ngomongnya. Kalau kamu diberkati sama mereka, kerjakan, lakukan. Kalau kamu gak diberkati dengan apa yang saya sampaikan, gak usah dengerin. Dan gak usah komentar yang aneh-aneh. Malah bikin dosa nanti malah. Saya mau orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, yang setia ini, yang rajin. Saya perhatikan dong, orang-orang yang senang dengan apa yang saya sampaikan meskipun kotus ini. Saya berdoa yang suka mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kalian bertumbuh dewasa dalam Kristus. Dewasa sekali, matang, memiliki hubungan dengan Tuhan. Cakap pakai firman Tuhan. Memiliki hikmat dan pengertian, mengalami kemenangan hari-harimu. Jadi saya berdoa hidup menjadi dampak besar. Kalau selama ini kau hidupmu hanya stagnasi, kamu gak kemana-mana, saya berdoa mulai tahun ini hidupmu akan dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Memberkati banyak orang. Dewasa, memiliki kedalaman dengan Tuhan. Saya kan sering berulang-ulang kan. Hampir setiap khotbah saya itu selalu ngomong tentang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Itu perlu dibangun setiap hari. Sampai kamu kenal isi hati Tuhan. Jadi saya percaya kalau kamu memiliki hubungan kedalaman dengan karaktermu berubah, sikapmu berubah, kelakuan berubah, omonganmu berubah. Jauh lebih bijaksana, penuh hikmat dan pengertian. Nggak penuh kedagingan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini berat. Bapak Ibu kalau pagi-pagi dengerin meski minum teh hangat dulu, supaya mencerna apa yang saya sampaikan ini. Kalau nggak nanti kamu malah ketiduran. Kalau siang-siang meski makan siang dulu. Kalau dengerin malam-malam kamu bisa minum kopi supaya nggak ngantuk. Apa yang saya sampaikan ini harus dihidupin dulu baru Bapak Ibu ngerti loh. Kalau nggak dihidupin ini hanya sekedar teori. Saya tidak mau cari orang yang jadi penggemar pendeta, penggemar khotbah pendeta. Buat apa kamu gemarin khotbahnya pendeta? Saya mau cari orang yang haus dan lapar sama Tuhan, yang hidupnya mau diubah Tuhan. Buat apa kamu dengerin khotbah kalau hidup nggak berubah? Harus berubah, harus memiliki dampak yang benar di hadapan
banyak orang dan menyenangkan Tuhan tentunya. Ini bukan main-main, dengerin baik, ini bukan main-main. Ini waktunya sudah dekat. Tuhan bisa datang kapan saja. Dan Tuhan bisa jemput kamu kapan saja. Bagian kita bertanggung jawab sepenuhnya. Hidup kita ini di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan harus dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Amin. Dan Tuhan Yesus kasih karunia melimpah. Minta kekuatan Tuhan, berikan kekuatan kepada kita. Berjalan dalam kemenangan hari demi hari. Haleluya. Amin. Selamat praktek. Selamat menikmati proses. Ambil keputusan yang benar. Nanti kalau nggak mampu, kamu bisa chat messenger sama saya. Pasti saya jawab. Messenger lewat Facebook pasti saya jawab. Saya berdoa orang yang mau mendengarkan firman yang saya sampaikan ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diproteksi, dijagain, diberikan kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Sampai kita didapatin finish well, finish strong. Amen. God bless you.